Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Andi Nabila Ridwan, NIM 20701190079, mahasiswi pendidikan matematika UIN Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bujur sangkar Latin yang merupakan materi dari salah satu mata kuliah matematika diskrit demi memenuhi tugas final matematika diskrit. Baik, langsung saja. Adapun definisi dari bujur sangkar Latin, yaitu bujur sangkar Latin ordo n adalah jajaran dari n objek yang biasanya dipakai bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya hingga n, di mana ini berbentuk bujur sangkar atau persegi yang diatur menurut n baris dan n kolom. Nah, sedemikian sehingga setiap objek atau bilangan muncul hanya tepat satu kali di setiap baris dan di setiap kolomnya. Sini dapat dilihat contoh dari bujur sangkar Latin sebanyak ordo 2, 3, dan 5. Nah, di sini terdapat bagian A itu bujur sangkar Latin ordo 2, bagian B bujur sangkar Latin ordo 3, dan bagian C merupakan bujur sangkar Latin ordo 5. Nah, dapat dilihat dari ketiga tabel ini di setiap baris dan di setiap kolomnya itu tidak memiliki angka bilangan yang berulang. Ya. Selanjutnya terdapat sebuah eksperimen yang dirancang untuk menguji efek dari 5 obat terhadap manusia, yaitu pasiennya. Ini merupakan ilustrasi ya. Nah, dimisalkan terdapat obat-obat yang tadi itu dilabeli dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dipilih 5 subjek dan setiap subjek diberi satu macam obat yang berbeda. Nah, subjek-subjek tertentu mungkin saja alergi atau malah kebal terhadap pengaruh obat jenis tertentu. Nah, sehingga jika dirancang tidak tepat, maka kesimpulan dari eksperimen bisa saja menyimpang. Nah, di sini kita lihat untuk menghindari atau mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi, eksperimen bisa dirancang sebagai berikut, di mana di sini diberikan subjek setiap jenis obat selama 5 hari berturut-turut. Nah, misal salah satu kemungkinan rancangan eksperimen ini dapat dilihat pada tabel, di mana Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat di setiap subjek dari subjek A, B, C, D hingga E memiliki mengonsumsi obat yang sama secara berturut-turut. Nah, ya, berdasarkan tabel ini, maka hari di mana suatu jenis obat ini diberikan dapat mempengaruhi hasilnya. Nah, misalkan seseorang pada hari Senin melakukan sesuatu, nah tidak memberi respon yang baik terhadap pemberian obat pada hari Senin. Nah, begitu juga obat yang dimakan pada hari sebelumnya mungkin mempengaruhi hasil dari obat-obat yang diberikan pada hari-hari berikutnya. Jadi pemberian obat-obat kepada subjek dalam urutan yang sama akan memberikan hasil yang bias atau menyimpang ya. Nah, untuk itu menghilangkan beberapa kemungkinan yang di atas, maka kita rancang eksperimen berikut. Ini merupakan tabel yang baru berdasarkan kelemahan sebelumnya. Nah, di sini diberikan obat pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dengan subjek yang berbeda. Jadi di sini misalnya subjek A mendapatkan obat 1 pada hari Senin, obat 2 pada hari Selasa, dan seterusnya hingga Jumat. Kemudian subjek B, obat 2 pada hari Senin, obat 3 pada hari Selasa, dan seterusnya. Kemudian dan seterusnya hingga subjek E di sini mengonsumsi tablet A pada hari Senin, dan seterusnya. Nah, di sini berdasarkan hal ini tidak ada subjek yang mengonsumsi obat yang sama
pada hari yang sama. Nah, berdasarkan hal ini maka tidak akan terjadi bias ya. Baik, selanjutnya kita melangkah pada materi selanjutnya, yaitu bujur sangkar Latin ortogonal. Nah, di sini definisinya itu misalkan A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ adalah bujur sangkar Latin yang berlainan derajat N kali N. Nah, kedua bujur sangkar tersebut dikatakan saling ortogonal jika terdapat N pasangan berturut-turut AIJ, BIJ yang berbeda atau tidak berulang. Nah, di sini kita punya treatment pertama, yaitu tempatkan arah diagonal secara acak. Nah, di sini terdapat diagonal A dari kolom 1 baris 1 hingga kolom 4 baris 4. Di sini A berbentuk diagonal dan juga pada kolom keempat baris pertama D dan kolom pertama baris keempat D membentuk diagonal. Selanjutnya mengacak penempatan baris. Di sini kita tempatkan baris secara teracak namun tidak berulang ya. Misalnya di sini B pada baris pertama, tidak akan menemukan B pada baris pertama yang lain. Begitu pula dengan treatmentnya ketiga, yaitu mengacak penempatan kolom. Nah, di sini setiap kolom tidak memiliki unsur yang sama. Misalnya B pada kolom pertama, baris pertama tidak akan memiliki B pada kolom pertama yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memahami penjelasan tadi dapat kita lihat pada contoh berikut. Nah, di sini terdapat ordo 3x3 ya. Untuk bujur sangkar yang pertama, yaitu bagian A, dilihat angkanya 213, 321, 132, dan bujur sangkar yang B yaitu 123, 231, 312. Nah, bila setiap anggota dari A dan B ini dipasangkan sesuai dengan posisinya, maka diperoleh 21, 12, 33, 32, 23, 11 dan seterusnya. Nah, dari pasangan anggota-anggota tersebut tidak ada pasangan yang berulang, maka bisa disimpulkan berdasarkan pengertian bujur sangkar, berdasarkan definisi dari bujur sangkar Latin tadi, maka kedua bujur sangkar Latin ini saling ortogonal. Ya, selanjutnya contoh 2, bila kita pasangkan setiap anggota-anggota dari bujur sangkar hijau ini dengan bujur sangkar yang kuning, maka pasangannya yaitu 41, 13, 24, 32, 12, 24 dan seterusnya hingga 21. Nah, kedua besel ini, besel yang hijau dan besel yang kuning itu memiliki beberapa pasangan terurut yang sama atau berulang. Nah, sehingga kedua besel ini tidak saling ortogonal ya. Nah, secara umum jika A1-nya, A2, A3 dan seterusnya hingga AN adalah anggota himpunan BSL dengan derajat N kali N yang saling ortogonal, maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan keluarga bujur sangkar Latin ortogonal atau yang biasa disingkat dengan KBSLO. Ya, selanjutnya kita masuk pada teorema 5.2.2. Nah, di sini teoremanya berbunyi, misalkan P adalah sebuah bilangan prima dan K itu adalah sebuah bilangan bulat positif. Jika N besar dari 1 dan N sama dengan P pangkat K, maka terdapat sebuah keluarga bujur sangkar Latin ortogonal ordo N. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut dapat dilihat
pada tampilan video berikut. Misalkan B1, B2, dan seterusnya hingga Bn adalah elemen-elemen sebuah file finite, yaitu struktur aljabar dalam operasi aritmatika yang memiliki elemen terbatas dengan n sama dengan p pangkat k elemen. Nah, misalkan B1 merupakan elemen identitas perkalian dan Bn adalah elemen identitas penjumlahan dalam file ini. Nah, untuk E sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N kurang 1 dapat didefinisikan jajaran N kali N. Di sini kita lihat A pangkat E sama dengan AIJ pangkat E. Dengan AIJ pangkat E ini adalah sama dengan BE kali BI tambah BJ, di mana kali ini dan tambah merupakan operasi pada file finite atau GFN. Nah, untuk membuktikan hal ini terdapat dua langkah. Langkah yang pertama akan ditunjukkan bahwa A pangkat E merupakan bujur sangkar Latin. Nah, untuk itu kita misalkan AIJ pangkat E sama dengan AIK pangkat E. Maka berdasarkan pemisalan tadi, AIJ pangkat E sama dengan BE kali BI tambah BJ, kita masukkan ke sini. BE kali BI tambah BJ sama dengan BE, begitu pula dengan BK nya, yaitu BE kali BI tambah BK. Nah, kemudian kita misalkan inverse jumlah dari BE kali BI adalah C, maka C tambah BE kali BI tambah BJ sama dengan C tambah BE kali BI tambah BJ. Nah, di sini berdasarkan sifat dari inverse penjumlahan, dimisalkan C sama dengan min A dan BE kali BI adalah A. Nah, berdasarkan hal itu didapat 0 ditambah BJ sama dengan 0 ditambah BK, menghasilkan BJ tambah K atau J sama dengan K. Nah, J sama dengan K ini kita peroleh dengan pemisalan B3 sama dengan 3 dan BJ sama dengan BK. Jika BJ sama dengan 3, maka BK sama dengan 3, sehingga J sama dengan K. Nah, selanjutnya ini berarti elemen-elemen atau unsur-unsur pada setiap kolom A pangkat E itu berbeda semua. Nah, selanjutnya kita misalkan AJI pangkat E sama dengan AKI pangkat E, maka BE kali BJ ditambah BI sama dengan BE kali BK tambah BJ. Nah, dengan menambah kedua ruas di atas, kedua ruas ini dengan inverse jumlah dari BI diperoleh BE kali BJ sama dengan BE kali BK. Ya. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan inverse kali dari BE, yaitu 1/BE didapat BJ sama dengan BK atau J sama dengan K. Nah, ini berarti elemen-elemen atau unsur-unsur pada setiap baris A pangkat E berbeda semua. Nah, dengan demikian A pangkat E merupakan bujur sangkar Latin. Selanjutnya, untuk pembuktian kedua akan ditunjukkan bahwa A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya hingga A pangkat N kurang 1 adalah saling ortogonal. Nah, untuk itu dipandang A pangkat E dan A pangkat F itu dengan E tidak sama dengan F. Nah, dimisalkan AIJ pangkat E, AIJ pangkat F sama dengan AKI, AK1 pangkat E, AK1 pangkat F. Maka berdasarkan definisi ortogonal dikatakan saling ortogonal jika terdapat N pasangan terurut AIJ, BIJ yang berbeda atau tidak terulang. Saya ingatkan kembali, AIJ pangkat E sama dengan BE kali BI tambah BJ. Nah, di sini kita masukkan BI tambah BJ sama dengan BE kali BK tambah B1. AIJ pangkat E sama dengan AK1 pangkat E. Kita temukan persamaan BE kali BI tambah BJ sama dengan BE kali BK tambah 1. Dan juga persamaan kedua, berdasarkan AIJ pangkat F sama dengan AK1 pangkat F, kita temukan persamaan BF kali BI tambah BY sama dengan BF kali BK tambah 1. Kedua persamaan ini dikurangkan menghasilkan
menghasilkan BE kali BI kurang BF kali BI sama dengan BE kali BK kurang BF kali BK. Dan ini ekuivalen dengan BE kurang BF kali BI sama dengan BE kali BF kali BK. Nah, karena E tidak sama dengan F, maka BE kurang BF tidak sama dengan 0, sehingga BE kurang BF mempunyai inverse kali. Nah, jika kedua ruas dari persamaan bintang 3 ini dikalikan dengan inverse kali tersebut, didapat BI sama dengan BK atau I sama dengan K. Nah, akibat dari persamaan 1 kita peroleh persamaan 1 tadi BE kali BI tambah BJ sama dengan B kali BI tambah B1. Kita peroleh BJ sama dengan 1, BJ sama dengan B1 sama dengan J kurang 1, J sama dengan 1. Dimana di sini C-nya inverse dari BE kali BI, yaitu 1/BE kali BI. Nah, karena I sama dengan K dan J sama dengan 1, maka A pangkat E dan A pangkat F ortogonal. Kemudian karena F elemen dari 1, 2, 3 dan seterusnya hingga N kurang 1 dan E tidak sama dengan F, maka bujur sangkar ini yaitu maka bujur sangkar A1, A2 dan seterusnya hingga N kurang 1 saling ortogonal. Ya, selanjutnya kita melangkah pada contoh. Berdasarkan teorema 5.2.2, bisa dikatakan bahwa terdapat pasangan persegi Latin yang saling ortogonal dalam derajat 3. Nah, ini diperoleh dengan melihat bahwa 3 dapat dinyatakan sebagai bilangan prima berpangkat 1. Yakni 3 sama dengan 3 pangkat 1. Nah, dapat dilihat kembali bunyi dari teorema 5.2.2. Dimisalkan P sebuah bilangan prima dan K bilangan bulat positif. Nah, di sini bilangan primanya adalah 3 dan bilangan bulat positifnya adalah 1. Nah, jika N-nya besar 1 dan N sama dengan, begitu pula untuk hasil yang lain. Misal karena 4 sama dengan 2 pangkat 2, di mana 4-nya ini adalah N dan P-nya adalah 2 dan K-nya adalah 2, maka terdapat keluarga persegi Latin ortogonal. Nah, banyaknya persegi Latin yang saling ortogonal pada derajat 4 adalah P kurang sama dengan 4 kurang 1. Nah, P sama dengan kurang sama dengan 3. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai materi bujur sangkar Latin dan teorema 5.2.2. Saya yakin ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.